Wajar ratu kita kan. Ya wajar, cuman dari situ saya udah nggak bisa apa-apa. Karena teteh ngancem-ngancem mau diambil saya nggak pernah anaknya. ngancem Bu, saya nggak pernah ngancem. Ya kenapa nggak dibalas Bu? Nih, itu sih udah bahkan ngurusin si teteh aja, banyak kerjaan sini Iya, kan. saya mah nggak minta apa-apa Bu, saya mah Teteh cuma kalau kangen minta. Reno sini datang ke rumah Ya ini. semenjak itu saya jadi takut Bu. Ya kita nggak tahu juga, ntar bilang sama saudara ntar kita dijual sama orang kan, kita nggak tahu gitu. Wallahu alam ya Mbak gitu. Kita harus jaga jaga Mbak. Soalnya lidah manusia ini nggak ada tulangnya Mbak. Jadi mau bohong berkelit apa juga saya udah nemuin ya Tapi begitu. baru kemarin dibohongin juga tuh Sama kayak gitu juga. Gitu. Saya ngerawat Mbak dari dia kandungan mau jalan 2 bulan, setelah melahirkan mau diambil sama keluarganya. Coba saya nggak dapet ucapan terima kasih. Terus bayi mau diambil gitu, saya dapat apa? Nggak dapet apa-apa. Gitu. Nah bahasa kasarnya kita udah biaya lahirannya sama sesar lagi. Coba. Udah mau disekolahin. Udah mau lagi. disekolahin. Ini anak lulus putus SMP ya Mas? Iya. Putus SMP, hamil di luar nikah. Coba, saya udah nutupin aib apa segala macam. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lebih baik saya ngerawat anak orang terlantar, anak ODGJ di jalan nggak ribet. Bener. Daripada ngurusin anak hamil di luar nikah, itu terus yang benar. orang nggak mampu kayak gini. Nah itu benar. Ujung-ujungnya ini pasti akan merugikan kita, percaya deh. benar, Karena aku kan? ngerasain kayak gitu. Mumpung masih belum lama ya, terlanjur sayangnya ya. Nggak Ayah, apa-apa, Ya udah, nggak apa-apa saya juga. Iya, Yang penting makanya- masih tetehnya sanggup. Betul, tapi kita harus meyakini juga bahwa anaknya ini tidak akan dikemana-manain Nah, gitu. Jadi tetap harus dirawat sama mbaknya kan sesuai dengan undang-undang. Anak ya harus sama orang tuanya, apalagi di panti asuhannya nggak boleh ya. Gitu, apalagi yang tadi saya bilang namanya panti asuhan, yatim piatu atau duafa. Sedangkan Mbak tidak termasuk itu. Ada suami, ada istri, dan Mas juga memiliki pekerjaan, tempat rumah tinggal yang layak gitu, bukan bilik yang kehujanan gitu, anak takut sakit dan lain-lain. Itu buat saya masih layak. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, yang tadi saya bilang, apapun yang sudah dikeluarkan oleh ibu sama bapak ini harus Mbak ganti bentuk pertanggungjawaban terhadap anak yang sudah Mbak titipkan. Berarti nih ya, kan diambil lagi, berarti dititipkan gitu. Mulai dari susu, popok, vitamin, makan, baju, dan perlengkapan bayi ya nanti dirincikan sama pihak keluarga sini. Dan buat saya sah-sah aja ya Mas ya. Betul. Sah-sah aja karena tidak ada kesepakatan. Ada kesepakatan tapi pembatalan. Ya berarti ganti rugi harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi gimana Bapak sama Ibu seperti apa? Di sini saya nggak mau mihak mentang-mentang Mbak yang lapor, saya belain Mbak gitu. Enggak, saya nggak mau. Karena saya di sini tetap ngebela yang benar. Buat saya Mbak salah, ada salahnya, ada benernya. Buat saya Ibu salah, ada benernya juga gitu. Ya mungkin salahnya karena proses aja ya Bu ya. Prosesnya salah gitu ya. Mau ngambil anak tetap nggak boleh kayak gitu. Mungkin karena Ibu pikirannya baik, cuman pengen ngerawat anak orang aja nih, gimana nih supaya selamat gitu. Tapi di satu sisi ya ibunya ternyata labil, terus bilang mau ngasih, sekarang mau ambil gitu. Sedangkan cari-cari panti asuhan untuk pertama. Itu Pak RT pernah nanya, Bu, Bang, kenapa mau ngerawat anak orang? Padahal anaknya- Sama ikhlas Pak. padahal anak saya banyak, Biar kan? Tuhan aja yang ngasih rezeki. anaknya mana sih Bu? Ada. Abib.
perpisahan lah itu mau minta sehari. Cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Itu nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Mbak, udah dari pihak sana udah Nggak ada, belum ada penyerahan dulu ya mas, jangan ada penyerahan dulu. enggak, maksudnya udah legowo, tinggal Mbak berpikir mau Seperti apa? Harus ada kesepakatan dulu. Nggak bisa main, oke ambil langsung sekarang, nggak bisa. Harus ada kesepakatan dulu seperti apa. Gitu, kesepakatan seperti apa, Mbak maunya seperti apa, ya kita ngomongin bareng-bareng di sini. Gitu, ganti ruginya berapa juga. Jadi Tenopia fokusnya ke anak tuh mau di sini asal yang terbaik aja gitu. Paham nggak Mbak? Kalau misalkan maaf ya, di sini nggak terbaik ya pasti Tenopia ambil tindakan. Apalagi di Mbak yang terbaik pasti ambil tindakan, karena kita kan udah kerja sama Komnas Perlindungan Anak. Kalau misalkan kita nggak fokus sama anaknya, Tenopia nanti yang disalahin, dicabut nanti izin dari Komnas kerjasamanya gitu. Jadi bukan permasalahan antara ini anak gitu. Anak yang terbaik itu di mana? Karena gimana pun saya di sini harus bijaksana Mbak untuk ngambil sikap gitu. Gimana jadi Mbak? Mbak maunya seperti apa? Mbak sama Mas gimana? Siap nggak? Oke. Gimana Mbak sama Mas ini apabila, ini kan ngeliat anaknya sehat ya, apabila kalau mau mengganti rugi kan ada Mbak namanya one prestasi ya. Jadi one prestasi itu ketika Mbak bikin perjanjian di atas materai ya Mbak nggak boleh lalai. Jadi tetap harus ada pengganti rugi ya Mas ya, gitu. Gimana Mbaknya sanggup nggak? Tapi kayak misalnya gini, oke saya membuat pernyataan saya akan mengganti rugi sebesar nominal sekian yang sudah dikeluarkan, itu pakai materai loh Mbak, itu sah. Jadi kalau misalnya nanti yang pertama penggantian uang tidak terrealisasi, terus dan yang kedua ada penelantaran yang Mbak lakukan, nah itu udah 2 poin. Nggak usah nangis kak, pada nangis semua. Gitu. Kalau saya mah nggak apa-apa, itu lihat aja keuntungan kakak-kakaknya kan. Gimana Mbak? Ibu juga nanti sama Bapak mungkin mau hitung-hitungan dulu, jadi nggak bisa diambil sekarang ya. Ibu sama Bapak hitung-hitung dulu selama ngambil biaya susu, popok, apa semua perintilan ya, dihitungin, nanti diinfo kembali mungkin sama tim saya ya, info kembali sama tim saya. Jadi kita ada pintu nih Pak sekarang, ada 1 pintu, jadi Bapak nggak usah langsung ke Mbaknya juga nggak langsung ke ini, biar mediasinya ke admin ke Mas Jonathan gitu. Ya, jadi ada penengah lah sekarang, biar nggak salah paham lagi. Nanti yang satu ngomongnya beda, ya kita bingung. Jadi yang benar yang mana? Iya benar. Sedangkan ini Mbaknya nggak ada bukti, ini juga nggak ada bukti, udah sama-sama tidak ada bukti, gitu. Jadi gimana Mbak? Mau seperti apa? Sama terserah mamanya aja kan, yang penting saya nggak punya tujuan jelek. Tapi saya nggak sepaham kalau misalnya Mbak tadi bilang mau dimasukin panti asuhan gitu. Saya nggak mau karena aduh kasihan banget Mbak. Saya ngelihat ya Mbak di panti asuhan ada 200 anak tuh Mbak. Saya tanya misalnya sama anak gitu, cita-citanya mau apa? Mau punya orang tua. Hampir mayoritas mereka mau punya orang tua. Nah sedangkan ini anak udah punya orang tua di sini, udah punya orang tua di sini gitu. Jadi kasihan malah kalau di panti asuhan ya, notabene dia butuh kasih sayang. Itu makanya saya mau ngambil itu, kan saya lihat di Facebook itu kan, dia posting mau. Oh yang pertama ngeliat Bapak? Iya ini pertama, nggak dipikir panjang aja, mau ngambil ini. Udah kan kita anak banyak sih, nggak apa-apa, bawa aja anak. Kamu lihat dulu fotonya, nggak usah. Mau buntung juga, saya ambil. Keadaan apapun gitu ambil resiko itu, pokoknya ambil. Iya. Nggak harus minta foto. Nggak kan? dipikir panjang, langsung yuk ambil.
Ini anaknya perempuan laki nggak tahu, biarin mau laki-laki mau perempuan mau keadaan apapun ambil Mau ada pokoknya mah. kaki jamu enggak kata saya Pokoknya tuh mah tanyain ambil. aja. Saya mah nggak bohong teh. Saya mau pergi itu di jalan. Tapi Bapak sama motivasi sama saya. Saya ngerawat anak orang terlantar aja di kandungan, saya nggak tahu bentuknya apa-apa. Iya. Tapi saya niat lillahi ta'ala karena Allah. Nah itu Gitu. saya juga Saya sama. kan boleh tanyain ke tetehnya kan, pernah nggak saya minta fotonya teh, minta dulu fotonya, saya mau pergi nih, mau berangkat nih. Ya melihat Enggak, keadaan saya- anaknya enggak pernah. Gitu aja. Tanya sama saya sama si udah laki-laki apa perempuan nggak tahu keadaannya gimana. Pokoknya mah ambil aja mau laki-laki mau perempuan mau keadaan apapun anaknya pokoknya bawa aja. Jadi enggak, ya perasaan mah kita nggak kurang gitu teh, cuman ya kalau masih salah juga ya terserah teteh mamanya aja gitu aja. Jangan suara saya Pak, kan saya di sini jembatan. Iya bukan, kan saya orang tua Iya. aja beda terang Oh iya iya. kan gitu. Jadi maksudnya terserah dari pihak Iya. sini, dari orang tua kandung dari siapa namanya? Dipanggilnya apa Pak? Gitu. Nah ini juga kalau buat saya ini orang tua yang baik juga sih, karena kalau ketika mengganti nama menghargai orang tuanya, dikasih tahu ya Mas. Ada yang ganti nama yang nggak dikasih tahu. Ada case kayak gitu, saya nggak mau sebut nama tapi ada yang seperti itu. Ini bentuk menghargai sebenarnya, menghargai bahwa ya kita mau ganti nama nih gitu terhadap ibu yang sudah melahirkan. Itu sih. Jadi gimana Mbak keputusannya seperti apa? Ya kalau melihat ya pastinya mah sehat gitu. Sehat alhamdulillah kan, sehat Cuman kondisinya. mungkin ketakutan saya gitu. Sama saya kan orangnya sedikit baper atau apalah gitu langsung masuk ke hati. Jadi kalau ada WA atau apa langsung saya nggak bisa gimana gitu. Bisa WA datang aja ke sini. Semenjak Tahu rumahnya semenjak Bapak WA gitu ya suruh bayar, saya bingung. Saya juga nggak bilang kayak ini, pandang aja sendiri. Tapi maaf banget buat saya ketika kita menitipkan anak terus minta ganti rugi itu hal yang wajar. Kan hal yang wajar bener ya. Kita nggak mikir siapa-siapa karena kan yang tadi saya bilang ada namanya anak kebutuhannya apa gitu. Bukan berarti pemerasan juga ya. Oke 6 bulan kita minta bayar 50 juta kan nggak gitu juga ya. Gitu emang anak minta beli motor gitu kan nggak gitu. Tapi cuman kebutuhan pokok dari si anak, tolong toleransinya untuk saling mengerti kalau emang mau diambil. Tapi poin besarnya adalah satu Mbak ngambil pun ketika Mbak masukin panti dan lain-lain itu nggak bisa kan nanti kelacak Mbak gitu ya. Jadi ketika anak nanti dipindah tangankan Mbak nah yang akan kena pidananya. Ya udah kalau misalkan nanti ada apa-apa lapor ke kita. Kalau si mbaknya ada macam-macam masih juga Misalnya gini, misalnya anak ditelantarin sama pihak sini, ya Mbak kita siap maju paling depan gitu. di mana mbak kalau gitu? Kan yang terpenting komunikasi kan. Tadi saya dengar bilang juga kalau misalkan udah gede, kalau misalkan mau ke mbaknya tadi dengar saya ketemu saya silakan nggak apa-apa udah gede. saksinya kita loh mbak. Daripada maaf ya ke saudara mbak yang belum tentu gitu kan. Kita nggak tahu ya mbak ya gitu kan. Waktu itu juga kalau mau waktu WA-nya ada mau diambil silakan, tapi kalau diurus sama si tetehnya nggak apa-apa, saya ridho ikhlas silakan bawa, tapi kalau dititipin lagi sama saya akan tuntut. Iya kan emang benar. Sama ke pengadilan. Bawa ke pengadilan ya, benar. Mau gimana pun saya siap kata saya. Siap. Yang pertama kena penipuan. Ya mas sebenarnya. Yang kedua penelantaran anak. Itu bisa kena sebenarnya. Kalau kita yang ngasih silakan. Karena kenapa saya bilang menipu, ini kan seolah-olah mempermainkan Mbak. Gitu. Ini anak masalahnya, anak itu masa depannya masih panjang Mbak. Gitu. Jadi buat saya, ya sayang Mbak jangan berpikir pendek, ini panjang. Kalau Mbak mampu tidak gitu. Jangan setengah-setengah karena ya anak bukan permainan ya mas. Iya. Sayang mbak. Sekarang benerin aja komunikasi, bener nggak mbak kalau gitu? Kalau misalnya ada apa-apa ngomong ke kita gitu mbak. Iya. Ya mungkin Gitu dari aja, ya. sekarang kalau misalkan saya pengen kesini, Saya kesini saya nggak pernah ngelarang. iya. Terus saya WA dari dulu juga bilang. Jadi kalau mau main silakan terbuka. Kalau misalkan
buat Pati terbaik. Soalnya saya juga emang merasa nggak bisa perawat. Pengakuan Mbak ya, Mbak pun tidak bisa merawat gitu. Karena kan Mbak kemarin ngerongrong aku DM ya, kapan, akhirnya saya datang lah nih ke Bandung jauh-jauh gitu ya. Karena saya kan tipe orang yang kepikiran nih Mas ya, dalam arti ini ada konteksnya anak, apalagi anak di bawah umur, saya fokus tuh kalau anak, perempuan, KDRT, kekerasan gitu, bully, itu saya nomor 1. Makanya pas Mbak DM, pas banget saya baca kan di Instagram, akhirnya saya follow up gitu. Karena Mbak bilangnya kangen dan lain-lain, ya kangen wajar sih ya Mas, namanya juga seorang ibu. Tapi mungkin lebih ke ikhlasan Mbak atas komitmen yang sudah Mbak berikan terhadap orang lain gitu. Karena ketika Mbak mau mengambil pun banyak hati yang tersakiti di sini gitu. Tapi ini digaris besarin ya kan, takutnya nih kita ikut menjembatani adopsi, bukan ya. Ini merawat, mentitip, perawatkan anak ya, setuju itu ya. Karena belum ada proses adopsi kan gitu. Jadi jangan seperti ada asumsi di nanti di lain-lain kita menjembatani adopsi Teh. Iya, kita nggak tahu apa-apa. Ini menitip anakan ya Teh, menitip perawatkan. Kan ada perjanjiannya gitu. Titip rawat. Jadi kalau Tidak emang memutuskan gitu. nasabnya enggak kan? Enggak. kalau emang titip rawat emang ya nggak masalah juga, tapi kalau emang nanti keputusannya untuk diadopsi, segeralah untuk proses. Betul. Itu proses pun Kemana gratis aja itu? sebenarnya. Ke Dinsos Pak. Dinas Sosial. Dinas Sosial sini lokasinya mana? Ya, Kurang tahu juga. Saya kan Cimahi. baru Dinas sosial Cimahi. Cimahi tuh, Dinas Sosial Cimahi. Jadi cari aja Dinas Sosial setempat, terus pengajuan seperti apa diceritakan kronologisnya. Nanti isi form tuh Pak. Pokoknya prosesnya ikutin aja dari Dinas Sosial. Gitu. Ya saya kasih waktu aja sih ibunya 1 minggu lah buat mikir-mikir kan gitu. Boleh, boleh. Biar Nanti enak ya, Ibu, ya. info lagi ke tim kita gitu ya. Saya kasih waktu, nanti kalau sanggup silakan datang lagi ke Diambil. sini. Kalau nggak sanggup ya kabarin aja gitu aja. Ngasih kelonggaran lagi tuh Mbak. 1 minggu saya kasih biar ini tetehnya bisa mikir, cari jalan yang bagus. Nggak apa-apa saya juga. Yang tenang Mbak yang mikirnya. Ya Masih Mbak. kecil. Iya. Tapi Mbak, kalau misalnya nih, misalnya anak pun dia udah diserahkan nih sama ibu sama bapaknya. Terus Mbak pun, kalau aku ya, misalnya minta foto video pun mungkin ada waktunya. Ada Karena waktunya. mungkin kan ini kerja Mbak. Terus yang dirawat bukan cuman 1 anak aja, kan yang dirawat banyak. Iya. Jadi buat saya hal yang wajar ketika ada yang keskip ya Mas gitu. Kalau untuk aku. Ini rutinin aja setiap minggu kesini gitu. Nggak apa-apa, kalau kesini main silakan, terbuka. Yang penting tujuan baik. Tujuan yang baik itu aja. Ya. Tapi kita nggak boleh intimidasi juga Mas gitu. Kita di sini intinya netral, apapun keputusan Mbak, yang penting saya sudah menjelaskan bahwa Mbak tidak boleh memindah tangankan terhadap orang lain, tahu poin-poinnya dan mengganti rugi apa yang sudah dikeluarkan, apa namanya, kebutuhan pokok anak, ya udah itu aja. Selanjutnya terserah Mbak mau seperti apa, karena itu adalah hak Mbak, ini kan anak Mbak, anak yang sudah Mbak lahirkan. Itu aja sih poinnya. Oke lah, sudah jelas sekarang ya Mas ya. Makanya kita alhamdulillah nih udah ketemu, ada klarifikasi dari 2 pihak yang dimana ternyata tidak ada sinkron pihak satu dan pihak satu, tapi itu hal yang biasa ya. Hal yang sangat biasa yang kita temui di mana-mana Sini gitu. sini. Ayo sini Mama. Coba Mbak, bawa sini Mbak. Mama itu. Mamanya itu. Taruh, ayo. Nggak deket sama saya. Terus sama ayah tuh. Sama ayahnya deket. Ke ayah aja. Coba. 6 bulan ya. Coba itu. Coba. Panggil. Dek, Pati, itu panggil ayah tuh. Dek, hei, hei, Itu tuh Pati, itu dipanggil ayah tuh. hei, Nggak mau ya. Pak, Itu sama mama itu. Ya kalau anak itu nggak boleh dipaksa. Ketika dia mau. Kalau misalnya nggak mau, jangan dipaksa. Nanti kasihan. Iya. Ya. Udah itu aja ya Mas. Nanti kita tinggal tunggu waktu seminggu lagi, kabarin kita.
insya Allah kalau misalnya kita masih bisa datang ke sini nanti kita mediasi, tapi kalau nggak bisa habis lebaran aja ya Pak ya, karena kan tim semua pada mau pulang kita gitu. Kalau emang kita mau mediasi lagi kita harus nemu endingnya, bukannya kita harus bikin laporan gitu nanti kapan, tapi kalau bisa kalau 1 minggu itu udah mepet tim saya cuti, lebih baik setelah lebaran aja gitu. Biar mbaknya juga yakin dulu kan silaturahmi nih nanti nih ya kan sama keluarga, diyakinkan dulu hatinya. Nanti mbak kalau perlu istiqoroh dulu, tahajud dulu, minta kekuatan sama Allah, ini mau saya ikhlaskan atau saya pertahankan gitu. Kalau Allah mungkin meyakinkan mbak untuk mengikhlaskan supaya yang terbaik untuk anak, kenapa enggak mbak? Yang penting anak sehat, tumbuh kembang baik, ya kan, diberikan pendidikan. Cuma komunikasi aja. Iya betul, cuma miskomunikasi aja ya. Sayanya terlalu baper. Iya, nggak apa-apa. Ini kan makanya dengan adanya kita ketemu di sini, mungkin mbaknya takut datang ke sini Bu. Silakan, nggak apa-apa. Iya, Nggak usah. nah, kan di sini berarti udah jelas ya Mas, tidak ada larangan-larangan. Nggak pernah ada larangan, nggak pernah. Nggak pernah ngegel orang juga. Kita orang nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Kan tak kenal maka tak sayang. Janji-janji Mas sama bapaknya juga udah terekam. Sudah terekam, Ya. iya. Kalau misalkan ada apa-apa, ada nih buktinya. Buktinya gitu. Kalau ngerawat anak yang bukan anak kita tuh, kalau saya ya bertanggung jawab hanya sebatas sampai dia sekolah. Selebihnya dia memutuskan akan nanti kembali sama ibunya, akan kembali sama keluarganya, itu adalah hak anak. Tapi kalau anak masih di bawah umur dan keluarga sudah menyerahkan ke kami, kenapa enggak kita rawat? Tujuannya bukan karena mau ngapa-ngapain ya Bu, tapi karena Allah aja sih niat baik kita. Nggak lebih dari itu ya. Sudah, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sebelumnya saya minta maaf buat Bapak, buat Ibu. Ya, bulan baik ya, dimaafkan. Saya terlalu baper ya. Iya. Maaf. Saya emang bener-bener baper. Kemarin aja, saudara nge-WA saya, marah-marah, langsung saya blok. Saking saya nggak mau kepikiran gitu. Apalagi ini maksudnya orang lain gitu ya. Duh, harus bayar. Nah, di situ saya langsung buyar gitu. Makanya ini juga juga saya nggak bilang ke si A kan yang suruh bayar itu, makanya dipendam aja sendirian keweng saya gitu terus. Sama-sama Mungkin itu. maafin teh, Iya. sama pengen itu pengen datang ke sini baik-baik. iya, ke sini. Gimana pertamanya baik, pengen saya juga baik lagi kan. Pertamanya baik, masa sekarang jadi gini. Kecuali saya kabur kan, nah, itu salah. Saya juga minta bantuan Mbak Nopik tuh karena saya nggak bisa ngomongnya gitu awal harus gimana. Sesuatu awal yang baik akhirnya akan baik. Jadi kalau bisa semua dipertahankan ya, karena kan silaturahmi itu ya emang sangat dibutuhkan, apalagi ini ada anak ya Mas. Ada anak dan nasab pun tidak boleh dihilangkan, kan di Islam pun tertulisnya seperti itu ya. Ketika kita merawat anak atau siapapun, tetap nasab tidak boleh dihilangkan, itu aja ya. Ini tetap bapaknya, ini tetap ibunya, gimana pun tidak tergantikan. Hanya ini ada orang baik yang ingin merawat ya, kenapa enggak sebenarnya, itu aja ya. Daripada Mbak di panti, Mbak nanti main di panti Mbak, tanya tuh anak-anak ratusan orang cita-citanya apa, mau diadopsi, maunya mau punya orang tua supaya lepas dari lingkungan itu. Mereka juga mau disayangin, dikasihi, dirawat sama orang tua. Masa yang udah dirawat mau ditaruh di panti? Kasihan atuh.